Hangatnya mentari sore hari menyambut kedatangan kita di salah satu tempat yang paling ikonik di Bali. Objek wisata yang sudah tak asing lagi, yang karyanya mendunia. Tak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi terkenal juga sampai ke mancanegara. Sejauh mata memandang, terlihat teduhnya pepohonan, ditambah estetiknya tiang lampu persegi panjang di sepanjang jalan. Awan yang berlari-lari di antara birunya langit menambah harmonisnya suasana menuju landmark Pulau Bali, Garuda Wisnu Kencana, atau yang biasa disebut dengan GWK. Di depan pintu masuk terdapat patung-patung yang berbaris rapi, seakan turut menyambut kedatangan kita di Garuda Wisnu Kencana. Ada patung Laksmana, Sinta, Rama, Rahwana, Kumbakarna, dan Wibisana, yang dimana kisah mereka diangkat dalam sebuah kisah Ramayana, yaitu kisah cinta sejati antara Rama dan Sinta. GWK adalah salah satu objek wisata yang paling wajib kita kunjungi ketika di Bali. Tempat ini terletak di daerah Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Batung, Bali. GWK ini adalah salah satu taman budaya yang ada di Bali yang tak pernah sepi oleh pengunjung. Bukan hanya wisatawan lokal, tempat ini juga dipenuhi oleh turis asing. Untuk jadwal objek wisata ini dimulai dari pukul 9 sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tetapi jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk harga tiket masuk juga berbeda-beda, yaitu untuk dewasa yang tinggi badannya 130 cm ke atas, maka kita harus merogoh kocek 125.000 per orang. Dan untuk anak-anak yang tingginya mulai dari 100 cm sampai 130 cm, maka harus membayar 100.000 rupiah per orang. Jika ingin masuk ke kawasan patung GWK, maka paling telat sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah dengan harga tiket 50.000 per orang. Untuk keseluruhan harga tiket pastinya akan ada promo sewaktu-waktu. Sungguh ramah di kantong, bukan? Apalagi untuk menikmati megahnya karya putra bangsa Garuda Wisnu Kencana. Setelah masuk, kita langsung disuguhkan dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri yang mengapit jalan menuju GWK. Di Taman GWK juga ada bermacam-macam acara hiburan yang ditampilkan mulai dari pagi hari bahkan sampai malam hari. Bisa kita lihat di sana berjajar sebuah stand dari bambu yang biasanya digunakan untuk memamerkan berbagai macam karya ogoh-ogoh. Dan di sini juga sudah mulai terlihat wisatawan yang bersiap untuk menikmati salah satu seni yang termasuk acara hiburan di GWK, yaitu tari kecak, yang biasanya akan dimulai pada pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Patung GWK. Patung GWK ini berdiri atas usul dari maestro ternama asal Tabanan, yakni Nyoman Nuarta. Salah satu yang paling menarik dari objek wisata ini adalah kita bisa menikmati keindahan patung Garuda Wisnu Kencana di antara tebing-tebing, dan pastinya ada di salah satu spot terpopuler buat photoshoot. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, patung GWK ini juga menjadi destinasi utama pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November tahun 2022.
Patung GWK ini memiliki tinggi sekitar 121 meter, menjadikan patung ini sebagai patung tertinggi di Indonesia. Bahkan, GWK ini dinobatkan menjadi patung tembaga terbesar di dunia oleh The Straits Times dan merupakan patung keempat tertinggi di dunia setelah patung Vallabhbhai Patel di India, Sang Buddha di Tiongkok, dan Laikyun Sekya Buddha di Myanmar. Patung GWK ini memiliki berat sebesar 4.000 ton dan dapat dilihat secara jelas hingga jarak sekitar 40 km. Oleh karena itu, dari beberapa tempat wisata terdekat seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, Kalbali Mandara, hingga Bandara Ngurah Rai, kemegahan patung GWK tersebut dapat terlihat. Setelah puas melihat GWK, kami bergegas menuju tangga depan patung kepala Garuda karena kami tak mau ketinggalan untuk menikmati keindahan seni tari kecak di sana. Di tempat pertunjukan, terpantau wisatawan yang mulai berdatangan mengambil tempat ternyaman untuk menonton pertunjukan. Semakin sore semakin ramai, ribuan penonton membanjiri tempat pertunjukan dan nampaknya sudah tak sabar menyaksikan seni drama tari yang paling diburu oleh wisatawan ini. Tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, gamelan mengalun merdu, gesekan kaki para penari mulai terdengar. Tanda dimulainya pertunjukan membuat semua penonton terhipnotis melihat pertunjukan tari kecak. Ya, tari kecak menceritakan sebuah kisah dari parwa pertama kitab Mahabharata tentang pencarian Tirta Amerta hingga masa kelahiran Garuda. Tirta Amerta disebut sebagai air kehidupan yang akan memberikan keabadian bagi siapapun yang meminumnya, hingga akhirnya dipegang oleh Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Hingga suatu masa, tersebutlah tentang pertaruhan sengit antara Dewi Kadru dan Dewi Winata untuk menebak warna ekor kuda Onceswara, kuda putih kesayangan para dewata. Untuk memenangkan pertaruhan tersebut, Dewi Kadru menjalankan siasat licik dengan mengutus putranya, sang naga, untuk membuat ekor Onceswara menjadi hitam. Tanpa ragu, Garuda setuju untuk membawakan Tirta Amerta sebagai syarat atas kebebasan ibunya. Berbagai rintangan ditempuhnya, dicarinya Tirta Amerta ke nirwana, bahkan hingga dalam neraka. Melihat keteguhan dan ketulusan niat Garuda, Dewa Wisnu pun luluh hingga berkenan meminjamkan Tirta Amerta dengan syarat agar kelak setelah ibunya berhasil dibebaskan, Garuda bersedia mengabdi sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Itulah asal muasal dari sebuah ikon yang terkenal hingga mancanegara tersebut yang kita kenal sebagai Garuda Wisnu Kencana atau yang biasa kita sebut dengan GWK. Suara pecahnya apresiasi wisatawan mengiringi berakhirnya pertunjukan tari kecak. Para wisatawan pun berhamburan keluar dari tempat pertunjukan. Kita berjalan menuju pintu keluar. Ternyata, sebelum pintu keluar, terdapat toko oleh-oleh yang menyajikan berbagai macam oleh-oleh khas Bali yang melimpah ruah. Dari berbagai makanan khas, cindera mata, pakaian, dan lain-lain. Kami hanya lewat sesaat di toko tersebut, karena rasanya sudah ingin keluar setelah berdesak-desakan berjalan dari tempat pertunjukan. Setelah keluar, kami masih harus berjalan kaki menuju parkiran yang jaraknya lumayan jauh. Yang jauhnya seperti jarak bumi dan Mars. Tapi walaupun begitu, kami merasa sangat senang bisa mengeksplorasi mahakarya yang sangat mendunia ini, dan salah satu seni yang sangat diagung-agungkan di Bali.
dan tentunya akan menjadi pengalaman yang akan dikenal sepanjang masa.